Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah pada tahu kan ada update terbaru dari Shopee soal update kebijakan operasional toko yang jika nanti tanggal 16 pas 19 Februari ya. Jika pesanan masuk kurang dari jam 12, kita harus ngirim hari yang sama. Wow. Saya kedenger ini, baca ini cukup deg-degan juga. Teman-teman yang belum baca nanti saya kasih kirim linknya di bawah ini di deskripsi ya. Ada dua jenis nih, ada yang mall nih di URL-nya saya ini toko mall dan toko non mall. Tadi saya baca sih perbedaannya hanya di masa percobaan. Kalau yang non mall itu masa percobaan sampai bulan Februari ini maksimal 25%, 25% yang gagal alias 25% yang orderan masuk kurang dari jam 12 dan nggak kekirim di hari yang sama itu masih masih ditolerir oleh Shopee bulan Februari ini. Tapi nanti bulan Maret jadinya 10%. Kalau enggak, kena penalti. Kalau penaltinya banyak, numpuk, terparah aja kan sampai ditutup tokonya atau produknya dihapus. Tapi setidak-tidaknya kan mengurangi skor kita di mata algoritma. Ya begitulah. Jadi sebelum jam 12, wah, sebelum jam 12 harus kirim hari yang sama, detailnya baca aja, linknya ada di bawah. Dan buat yang sudah baca, buat bukan ya intinya opini saya terhadap kebijakan itu pertama saya juga menyarankan ke teman-teman terima dulu, jangan ngedumel dulu, jangan ngomel dulu, tapi terima dulu. Oh ya sudah, Shopee melakukan itu, ya sudah, terima, tarik nafas, alhamdulillah, tarik nafas dan fokus ke solusi. Karena kalau kita ngedumel kayak gimana pun ya nggak akan didengar ya, bukan nggak akan didengar ya, ya kita cuma numpang gitu ya. Apalagi Shopee kan nggak ada majelis permusyawaratan seller Shopee, nggak ada. Tapi beberapa keputusan ke belakang ada beberapa yang nggak langsung fix gitu. Maksudnya gini, dia iterasi dulu, artinya ada perubahan-perubahan lagi setelah seiring waktu. Saya berharap yang ini juga berubah. Contohnya kayak yang si harga terkecil. Harga terkecil awalnya semua produk itu nggak boleh munculin harga terkecilnya nggak muncul di indeksnya, di listing produk. Mudah-mudahan teman-teman ingat. Terus dia berubah lagi, dibagi dua tuh, ada yang di bawah 100.000, ada yang di atas 100.000. Terus flash sale nggak muncul di listing dan lain sebagainya. Jadi dia berubah terus. Saya harap si keputusan ini juga dirubah oleh si Shopee ya, kebijakan ini. Jadi terima dulu dan fokus ke solusi. Kalau saya pribadi jujur puyeng karena saya sebagian produknya saya produksi dadakan. Artinya apa? Kayak ini contoh nih produk-produk. Nih ini toko saya ya. Ada produk-produk yang memang kurang laku nih. Kayak contoh nih eh apa baju renang anak eh ini dibilang nggak laku enggak, dibilang laku juga enggak juga. Jadi ya sebulan mungkin satu lah atau ya sebulan seminggu satu lah, katakanlah seminggu satu. Mau produksi banyak nggak mungkin. Ya udahlah, jadinya tetap dionin, tetap bisa dibeli, harganya saya naikin, mau beli syukur, nggak juga nggak apa-apa. Nah dengan sistem yang baru kurang dari jam 12, kalau misalkan ada order jam 11.59 lalu ada orderan yang barangnya kosong, kami langsung produksi, rasanya nggak mungkin jam kerja aja sampai jam 5. Atau saya harus nambah shift malam, nambah lagi beban produksi, nambah lagi beban overhead, nambah lagi beban biaya operasional dan sebagainya. Jadi jujur saya cukup puyeng eh, dengan kebijakan baru ini. Walaupun belum mulai ya, tapi saya lagi ngegodok gimana solusinya buat toko saya. Tapi saya udah memiliki beberapa opsi solusi nih. Opsi solusi eh pertama ya real stock ya. Selama ini saya nggak real stock. Sebenarnya gampang saya melakukan real stock. Maksudnya bukan gampang ya. Doable, mungkin dilakukan untuk update stok real stock. Tapi ya alhasil yang tadi produk-produk yang slow moving tapi high margin tersebut ya antara harus terpaksa diproduksi juga, walaupun misalkan sebulan cuma kejual 4 dan threshold produksi itu ada 12 pieces misalkan ya, terus saya nyetok 12 pieces, berarti itu tuh untuk 4 bulan, berarti kan uang saya nganggur. Ya gitulah, salah satu solusinya real stock. Dan ini juga untuk nendang, ini ceritanya kaki nendang ya, ini buat nendang teman-teman, buat yang nggak ngitung stoknya, ini momen yang pas, dipaksa pas
oleh Shopee buat teman-teman tahu real stoknya teman-teman. Karena beberapa kali saya lihat seller yang dia tuh nggak tahu barang di gudangnya tuh berapa. Dia nggak belum memulai untuk stock out name, belum ada pencatatan akuntability yang jelas, barang masuk, barang keluar, barang setengah jadi, barang jadi, dan seterusnya. Padahal kan itu harta Anda ya, itu kan harta kita ya sebagai jualan ya. Eh, Barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku itu kan harta kita yang kita convert untuk menjadi cash, puterin lagi ke bahan baku dan seterusnya. Jadi ini untuk nendang Anda yang belum belum tahu real kekayaan Anda cash plus. Kalau cash saya yakin pasti pada pada mantengin ya, cash plus inventory ya, aset lah, aset aset lancarnya teman-teman, inventory teman-teman. Ini momen yang tepat untuk belajar ngitungnya. Lalu opsi solusi lagi di PO-in, saya dengar katanya ada yang share kalau di PO-in nggak ngaruh ke algoritma, jadi tetap aja kalau trafficnya organiknya lagi bagus di PO-in tetap bagus katanya gitu. Saya belum pernah jualan produk PO. Tapi ini opsi solusi yang saya juga belum 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 tentu ngambil nih solusinya. Lalu solusi lain opsinya ya kirim asal aja. Misalkan ada satu produk A, ada A1, A2, A3, ternyata A3-nya habis. A3 aja habis, ada order jam 11.59 siang. Pulang kerja, katakan nih hari Jumat, pulang kerja jam 3 misal ya. Pulang kerja jam 3, 3 jam nggak mungkin produksi. Nggak mungkin gedor-gedor supplier, nggak mungkin. Jadi ya udah kirim aja yang A1 yang ready, nanti dikomplain. Itu mungkin akan lebih baik daripada kena penalti Shopee. Itu opsi solusinya dari saya. Sejauh ini saya baru kepikiran itu. Kalau teman-teman kepikiran hal lain, boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, selanjutnya implikasinya apa? Implikasinya dengan kebijakan ini saya lihat sih dropshipper khususnya yang suppliernya jelek, artinya suppliernya nggak kooperatif, suppliernya juga nggak tahu stoknya berapa, nggak bisa nyajiin data yang produk ini produk ini ready-nya berapa, atau tarik-tarikan sama dropshipper yang lain, artinya si akuntability si suppliernya jelek atau nggak robust, saya sering nyebutnya robust itu kuat. Saya sering bilang kalau supplier bagus, suppliernya kuat, insya Allah bisnis kita juga kuat karena itu saling berhubungan. Jadi kalau dropshipper yang suppliernya jelek, saya yakin kena babat sama sistem ini. Ada orderan 11.59 ngontak supplier, aduh nggak bisa ini, aduh itu udah, wah repot. Apalagi ini mau lebaran, gawat. Atau yang nggak bisa ngitung atau nggak mau ngitung, yang tadi saya bilang nggak mau ngitung stok, itu juga akan kena babat. Nah kalau saya sih mau dan bisa, alhamdulillah. Jadi kalau ini beneran kena babat, dropshippernya kena babat gara-gara kena babat tuh ini ya, kena apa ya, tumbang gara-gara kebijakan ini. Ya sebenarnya peluang sih buat saya yang insya Allah saya bisa ngitung dan mau ngitung juga. Jadinya peluang, jadinya kuenya kompetisi jadi lebih senggang, mungkin seperti itu. Ya itu aja update dari saya tentang kebijakan terbaru Shopee. Untuk detailnya silahkan teman-teman baca aja ini. Ada yang non mall sama yang mall. Saya tuliskan di deskripsi di bawah. Dan sampaikan dong opini teman-teman gimana terkait kebijakan terbaru Shopee ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.